Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Nadira Rusliani Regina dengan NIM 15022139192, Marsha Naura Irbak dengan NIM 15022132204, saya sendiri Naomi Kristina Putri dengan NIM 15022132218, Nabila Ayunur Agni dengan NIM 15022132219, dan Raihan Rabani Putra dengan NIM 15022132225 akan mempresentasikan tentang salah satu materi pendidikan kewarganegaraan, yaitu identitas nasional. Identitas nasional merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata identitas yang berarti ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau kelompok sehingga dapat dibedakan dengan yang lain, dan kata nasional yang bersifat kebangsaan. Pada hakikatnya, identitas nasional tidak dapat dipisahkan dengan kepribadian bangsa tersebut, karena dengan mengetahui identitas nasional suatu bangsa, kita jadi dapat mengetahui bagaimana kepribadian dan jati diri bangsa tersebut. Ada 10 bentuk identitas nasional Indonesia. Yang pertama adalah bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa adalah salah satu unsur penting dalam dalam kebangsaan. Bahasa digunakan sebagai sarana berkomunikasi dan berinteraksi antara manusia atau antar warga negara. Begitu pula di antara masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia yang terkenal akan keberagamannya dan juga bahasa daerahnya disatukan dengan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Jadi, komunikasi antara masyarakat di Indonesia dapat terjadi dengan lancar dan baik karena bahasa yang digunakan sama dan dapat dipahami secara luas. Lalu yang kedua ada bendera negara, yaitu sang merah putih. Bendera adalah simbol suatu negara agar berbeda dengan negara yang lain. Dalam bendera terdapat simbol dan warna yang telah ditetapkan oleh setiap negara untuk menandakan bahwa simbol dan warna tersebut memiliki makna yang menjelaskan identitas diri bangsa. Seperti pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35, bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Warna merah memiliki makna filosofis yang berarti berani, dan warna putih yang terletak pada bagian bawah bendera memiliki arti suci. Lalu yang ketiga adalah lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Bentuk dari identitas nasional lainnya adalah lagu kebangsaan. Setiap negara pasti memiliki lagu kebangsaan dengan makna yang menyentuh hati dan penuh dengan identitas negara tersebut. Begitu pula dengan Indonesia. Lagu kebangsaan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya, yang merupakan karangan dari Wage Rudolf Supratman yang diciptakan pada tahun 1924. Lalu yang selanjutnya adalah lambang negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Burung Garuda pada lambang negara ini melambangkan kekuatan bangsa Indonesia, dan warna emas pada burung Garuda melambangkan kejayaan Indonesia, serta perisai dengan berbagai simbol di dalamnya melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Lalu yang kelima adalah semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal ini terdapat pula di dalam lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Next. Yang keenam adalah dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Pancasila berisi kumpulan nilai atau norma yang dianggap sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara Indonesia. Sila-sila Pancasila yang menjadi dasar negara bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu yang ketujuh adalah konstitusi atau dasar hukum negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah ketentuan hukum yang tertinggi di negara ini dan merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat dan berisi sejumlah aturan yang harus ditaati. Hukum dasar negara ini mencakup keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk negara dan mengatur pemerintahannya. Lalu yang kedelapan adalah bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahannya adalah republik. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi yang artinya kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
Lalu yang kesembilan adalah konsepsi wawasan Nusantara. Menurut kelompok kerja wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Lalu yang terakhir adalah kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat dan lainnya dan kemampuan-kemampuan lain yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan daerah. Hal ini dikarenakan faktor geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan dan letak Indonesia yang berada di jalur perdagangan dunia, sehingga muncul banyak interaksi yang berakibat pada budaya. Banyak negara lain yang mengenal Indonesia dari kebudayaannya. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus melestarikan kebudayaan-kebudayaan tersebut karena kebudayaan daerah yang kita lestarikan ini akan menjadi kebudayaan nasional yang dinikmati oleh seluruh bangsa yang kemudian akan bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia. Next. Untuk selanjutnya mengenai hal-hal yang dapat mengganggu identitas nasional akan dijelaskan oleh Nadira. Kepada Nadira dipersilahkan. Baik, terima kasih Naomi. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang dapat mengganggu identitas nasional. Terdapat dari faktor internal. 1. Tidak adanya kesadaran pentingnya menjaga identitas nasional di bidang nasionalisme dan cinta tanah air, serta tidak adanya pengetahuan mengetahui apa itu identitas nasionalisme dan cinta tanah air. Yang kedua, masih belum mengerti manfaat dan ruang lingkup identitas nasional, nasionalisme, dan cinta tanah air baik di dalam diri orang lain dan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adanya lunturnya nilai-nilai luhur di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Next. Dan faktor eksternalnya yang pertama ada memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Contoh dari hal tersebut adalah ketika seseorang lebih bangga menggunakan barang-barang atau produk asing daripada produk yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Lalu, contoh yang lainnya adalah ketika seseorang lebih membanggakan budaya asing daripada budaya yang ada pada bangsa sendiri. Yang kedua, adanya ideologi yang berlawanan dengan ideologi Pancasila, dan yang terakhir menganggap negara luar lebih maju dan modern. Sini terdapat ada tantangan dan upaya Indonesia dalam mempertahankan identitas nasional. Tantangannya yaitu ada melemahnya jati diri bangsa, dan upayanya yang pertama ada mengembangkan nasionalisme, yang kedua membela negara, dan yang terakhir mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Ayu. Kepada Nabila Ayu dipersilahkan. Terima kasih kepada Naomi dan Nadira. Di sini kita akan membahas salah satu identitas nasional, yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di sini kita membahas yang pertama ada sejarah terbentuknya, yang kedua membakar semangat perjuangan, yang ketiga makna lagu Indonesia Raya, yang keempat membangkit nasionalisme. Yang pertama ada sejarah terbentuknya. Lagu Indonesia Raya diciptakan pada tahun 1924, pertama kali dimainkan pada Kongres Pemuda Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, karya W. Rudolf Supratman ini dijadikan lagu kebangsaan. Ketika mempublikasikan Indonesia Raya pada tahun 1928, W. Rudolf Supratman dengan jelas menuliskan lagu kebangsaan di bawah judul lagu Indonesia Raya. Teks lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali oleh Surat Kabar Sinpo setiap rapat partai-partai politik. Setelah Indonesia merdeka, lagu itu ditetapkan sebagai lagu kebangsaan perlambangan persatuan bangsa. Yang kedua ada membakar semangat perjuangan. Lirik lagu Indonesia Raya merupakan nilai-nilai luhur yang dapat menjadi pemicu untuk membangkitkan rasa cinta tanah air serta moral luhur bangsa Indonesia.
mampu mewujudkan perjuangan rakyat Indonesia di medan perang bahu-membahu sampai titik darah penghabisan, dan perjuangan melalui diplomatik yang tidak perlu pertumpahan darah. Di masa sekarang, lagu kebangsaan Indonesia Raya mampu membangkitkan semangat juang di segala bidang. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Marsha. Kepada Marsha, dipersilahkan. Baik, terima kasih Nabila. Yang ketiga ada makna lagu Indonesia Raya. Dalam kalimat Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, terdapat suatu makna cinta tanah air yang sangat dalam. Lagu ini dibuat untuk para pahlawan yang gerah dengan para penjajah. Lagu tersebut memiliki makna yang luas, yakni menjaga keutuhan negara, menjaga persatuan negara, mewujudkan cita-cita negara. Makna lagu Indonesia tanah airku ini benar-benar dituangkan dalam kehidupan sehari-hari selaku bangsa dan selaku anak bangsa, dan menjadi harapan untuk regenerasi ke depan dalam menjawab tantangan umat dan bangsa Indonesia. Seruan bagi seluruh warga dan pemuda Indonesia untuk bersatu, meraih kemerdekaan yang diimpikan. Landasan spiritual terhadap doa yang akan menyelamatkan nasib bangsa Indonesia merdeka. Menunjukkan Indonesia tidak hanya merdeka tanahnya saja, tetapi juga merdeka warganya, merdeka pada para pemuda penerus bangsa, hingga merdeka laut dan segala yang ada di bumi pertiwi ini. Next. Yang keempat ada pembangkit nasionalisme. Sampai saat ini lagu kebangsaan Indonesia Raya mampu membangkitkan rasa nasionalisme yang diwujudkan dan diaplikasikan serta dinyanyikan di setiap kegiatan seperti rapat-rapat, upacara sekolah, upacara kebangsaan, konser, dan lain-lain, bahkan di momen dunia seperti pemenang kejuaraan olahraga atau kunjungan kenegaraan. Di Yogyakarta diwajibkan menyanyikan atau mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap jam 10. Hal ini perlu diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai bentuk cinta tanah air. Berikut adalah wawancara yang telah kami lakukan. Baik, langsung ke pertanyaan pertama. Apakah pentingnya lambang NKRI, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bendera NKRI bagi negara kita? Menurut saya, lambang NKRI, lagu kebangsaan Indonesia Raya itu sebagai wadah untuk mempersatukan banyaknya perbedaan suku dan budaya di Indonesia. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah identitas nasional tersebut mampu dijadikan pemersatu bangsa? Tentunya bisa karena banyaknya perbedaan dan perbedaan suku dan bangsa seperti tadi, akan sulit kalau jika tidak ada satu wadah yang akan bisa mempersatukan kita bersama, karena kalau tanpa ada wadah ini kita tidak bisa tinggal bersama, karena banyaknya suku berbeda di Indonesia membutuhkan kita untuk bersosialisasi bersama-sama, dan juga pemersatu bangsa, identitas nasional sebagai pemersatu bangsa itu sangat penting. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah cara mensosialisasikan identitas nasional tersebut? Cara mensosialisasikannya dengan cara menggunakan identitas budaya kita dalam pekerjaan, atau dalam mungkin misalnya kita harus mulai presentasi, terus kita bisa menerapkan budaya-budaya kita sendiri di dalamnya, atau dengan cara bergaul dengan sama teman tapi menggunakan bahasa sendiri juga bisa. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhirnya, bagaimanakah cara menerapkan identitas tersebut? Cara menerapkannya yaitu dengan cara menggunakannya sebaik-baik mungkin dan menggunakan secara sopan, dan juga dengan menggunakan dalam arti dengan kita berbicara dengan orang, kita bertemu dengan orang lain, kita juga jangan lupa dengan suku dan bahasa asli kita sendiri, seperti misalnya Sunda. Kita boleh juga menggunakan bahasa Sunda mungkin saat berkenalan sama orang, atau mungkin berkenalan sama orang yang mungkin di luar negeri. Kita bisa menggunakan identitas kita sebagai budaya Indonesia, mungkin ya contohnya bahasa Sunda atau budaya-budaya lainnya, ya kita bisa terapkan dengan cara menggunakan.
Oke, baik. Jawaban yang sangat bagus. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi di wawancara ini. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apa pentingnya lambang NKRI, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bendera NKRI? Menurut saya, lambang NKRI, lagu kebangsaan, dan bendera NKRI sama pentingnya karena ketiga identitas nasional tersebut merupakan jati diri bangsa atau ciri-ciri yang dapat menggambarkan negara Indonesia dan yang membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Pertanyaan kedua, apakah identitas nasional tersebut mampu dijadikan pemersatu bangsa? Menurut saya mampu karena terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap identitas nasional, misalnya nilai kerukunan, nilai keadilan, nilai toleransi, dan nilai gotong royong. Selain itu, identitas nasional tersebut mampu menyatukan segala perbedaan menjadi satu kesatuan. Kalau menurut Zafira, bagaimana cara mensosialisasikan identitas nasional tersebut? Menurut saya dengan cara sosialisasi kepada masyarakat lewat media sosial tentang pentingnya identitas nasional atau melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan kampus. Kalau cara menerapkan identitas tersebut kayak gimana? Menurut saya untuk menerapkan identitas nasional dapat dengan cara mengembangkan nasionalisme, mengembangkan pendidikan, pelestarian budaya, dan usaha bela negara. Terima kasih Zafira. Ya. Selanjutnya untuk hasil analisis yang kami lakukan dari wawancara yang telah kami lakukan akan dijelaskan oleh Raihan. Kepada Raihan dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Berdasarkan dari hasil wawancara yang kami lakukan, berikut adalah hasil analisisnya. Yang pertama, ketiga identitas nasional tersebut menjadi ciri khas yang membedakan NKRI dengan negara lainnya dan seluruh negara. Walaupun NKRI terdiri dari berbagai suku dan budaya yang telah memiliki identitas nasional, identitas nasional tersebut merasa menjadi satu penanggungan dan satu bangsa. Yang kedua, tentu saja mengingat identitas nasional juga merupakan jati diri bangsa di dunia. Juga bisa menjadi titik pemersatu masyarakat di bawah satu naungan, satu ideologi. Dan juga menjadi rasa jiwa dan tumpah darah. Yang ketiga, menjadi cara mensosialisasikan identitas nasional dengan memberi edukasi, mempelajari pelajar PKN, menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan penataraan kepada kader-kader bangsa. Yang terakhir, ada penerapan identitas nasional dapat melalui upacara-upacara kenegaraan, peringatan-peringatan hari besar nasional, upacara mingguan di sekolah, maupun di kantor, bahkan di tingkat desa. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik adalah lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia mampu membentuk karakter bangsa dan jiwa-jiwa serta menumbuhkan rasa cinta tanah air Indonesia dalam perjuangan dan kehidupan sehari-hari. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 12. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih.